Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 6 Oktober 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, kurang dari 1 kali 24 jam, personil Satreskrim Polres Labuan Batu meringkus 3 dari 5 orang pelaku penganiayaan berat secara bersama-sama yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami luka berat. Peristiwa berawal dari ketika kedua korban dan 5 orang pelaku yang tidak saling kenal terjadi cekcok mulut hingga terjadi perkelahian dan penusukan kepada korban tepatnya di Dusun Gariang, Desa Janji, Kecamatan Pilah Barat, Kabupaten Labuan Batu pada Rabu 4 Oktober 2023 malam. Akibat peristiwa ini, kedua korban penganiayaan Suprianto 41 tahun mengalami meninggal dunia dan Samsul Bahri Ritonga 57 tahun mengalami luka berat. Mendapatkan laporan masyarakat, personil Satreskrim Polres Labuan Batu Senin cepat berhasil mengamankan 3 dari 5 orang tersangka yang berinisial RH, S, dan AFH. Kasat Reskrim Polres Labuan Batu AKBP Rusdi Barzuki secara tegas meminta kepada 2 orang tersangka IR dan AL yang kabur untuk secepatnya menyerahkan diri. Dalam waktu kurang lebih 1 kali 24 jam kami mengamankan tersangka. Tersangkanya ada sekitar 5 orang dan sudah kami amankan adalah 3 tersangka inisial RH, inisial S, dan inisial AFH. Kami menghimbau kepada 2 tersangka yang belum kami dapatkan untuk segera menyerahkan diri. Apabila tidak menyerahkan diri, kami akan kejar sampai kemanapun dan kami akan melaksanakan tindakan tegas. Akibat peristiwa ini, petugas mengamankan sejumlah alat bukti berupa 5 senjata tajam, 2 unit sepeda motor beserta barang bukti lainnya. Para tersangka dijerat pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita ke Deli Serdang, pemirsa. Warga Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang menemukan jenazah remaja laki-laki yang mengambang di aliran sungai Desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu. Setelah dikonfirmasi pihak keluarga yang datang ke lokasi ternyata adalah remaja, yaitu Reval NU Azral yang merupakan warga Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa. Informasi dihimpun, penemuan mayat mengambang pertama kali ditemukan oleh relawan dari keluarga korban yang ikut dalam pencarian korban yang dikabarkan hilang terbawa arus sungai. Setelah dikonfirmasi pihak keluarga yang hadir di lokasi penemuan, dipastikan mayat tersebut merupakan korban tenggelam dari aliran sungai Pantai Tapak Gajah yang berada di aliran sungai Belumai, beralamat di Dusun 1 Tungkusan Desa Tandukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang yang hanyut beberapa hari yang lalu. Menurut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang Amos F. Karu, remaja tersebut dinyatakan hilang terseret arus aliran sungai Pantai Tapak Gajah saat mandi bersama teman-temannya pada Kamis 28 September 2023 yang lalu. Korban ini adalah bersama teman-temannya mandi di sungai, menyeberang, namun karena air deras sehingga korban hanyut dan teman-temannya tidak bisa menolong dan memberitahu kepada aparat setempat bahwasanya temannya hanyut. Korban ditemukan di Muara Bagan Serdang di Kecamatan Pantai Labu dalam keadaan meninggal dunia. Pihak keluarga datang untuk memastikan itu adalah Reval NU Azral. Pihak keluarga membuat pernyataan agar korban tidak dilakukan otopsi. Pemerintah Kota Medan mulai pembangunan overpass tepat di depan stasiun kereta api Medan. Pembangunan overpass tersebut akan dibangun dengan biaya sebesar 67 miliar dari APBD Kota Medan.
Untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Lapangan Merdeka Medan, pemerintah Kota Medan akan membangun overpass tepat di depan stasiun kereta api Medan. Proses pembangunan overpass ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution pada Kamis sore. Pembangunan overpass ini sudah dimulai dalam bulan ini dan ditargetkan selesai dalam 15 bulan ke depan. Nantinya overpass yang dibangun ini memiliki panjang 231 meter dan lebar 12 meter. Overpass tersebut nantinya akan memiliki 3 right of way dan Bobi menyebutkan pembangunan overpass ini untuk kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Medan juga meminta maaf kepada warga Medan di mana dalam pengerjaannya akan ada beberapa ruas jalan yang akan ditutup atau dialihkan. Jadi mudah-mudahan setelah selesai akan memperlancar arus lalu lintas dan juga mensupport dari target dari TOD yang ada dari stasiun, nanti juga bisa langsung menggunakan bis, nanti BRT kita akan kita tambah juga. Terima kasih dari Kementerian Perhubungan, kita dapat bantuan dari 1,9 triliun untuk penambahan dari BRT, nanti penambahan stasiunnya juga, pembuatan depo dan penambahan busnya juga. Pemirsa, Musyawarah Cabang Federasi Indonesia, maksud kami Karatedo Indonesia, Forky Kota Medan diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu oleh tim pemenangan salah satu bakal calon ketua Forky Medan yang tak terima bahwa calon yang dinyatakan tak memenuhi syarat oleh panitia. Federasi Karatedo Indonesia atau Forky Kota Medan menggelar forum musyawarah cabang guna memilih ketua umum yang akan menjabat pada periode 2023-2027. Namun berjalannya muscap Forky Kota Medan ini seketika mencekam saat sekelompok orang yang berasal dari 12 perguruan karate di bawah naungan Forky Kota Medan dilarang menjadi peserta muscap yang memiliki hak suara oleh panitia muscap. Ke-12 perwakilan perguruan karate di bawah naungan Forky Kota Medan ini merupakan tim pemenangan salah satu bakal calon ketua Forky Kota Medan, yakni Jan Peter Napetupulu yang sebelumnya dinyatakan gagal memenuhi syarat oleh tim penjaring bakal calon ketum Forky Kota Medan. Merasa tak terima dengan keputusan tim penjaringan 12 perguruan ini, lalu kembali mencoba mendaftarkan Jan Peter Napetupulu menjadi calon ketum Forky Medan di hari pelaksanaan muscap. Namun ditolak oleh panitia. Perguruan ini yang di bawah naungan Forky menolak muscap yang dilaksanakan oleh tim penyelenggara pada hari ini. Dan kami sepakat ke depannya akan melaksanakan muscap juga. Dan insya Allah kalau ada halangan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan kami akan mengundang unsur pemerintah maupun unsur yang lainnya dalam pelaksanaan muscap. Untuk dan tempat mungkin nanti akan kami tentukan setelah acara konsultasi ini, nanti kami tentukan di mana tempatnya. Salah satu ketua perguruan pendukung Jan Peter Napetupulu menjadi calon ketum Forky Medan, Ahmad Dede, mengatakan pihaknya yang terdiri dari 12 perguruan karate di bawah naungan Forky Medan menolak pelaksanaan dan hasil muscap Forky Kota Medan. Tak hanya itu, dalam waktu dekat pihaknya menyebut akan menggelar muscap tandingan dengan juga mengundang Pengprov Forky Sumut dan PB Forky. Di informasi lainnya, pemirsa, harga komoditas bawang merah terus mengalami penurunan yang signifikan. Harga Rp6.000 sampai Rp9.000 per kilogramnya. Kondisi ini tentunya merugikan petani. Selama sebulan terakhir, harga komoditas bawang merah terus mengalami penurunan. Saat ini di tingkat petani anjlok hingga menyentuh Rp6.000 per kilogram. Dengan perhitungan sesuai ukuran kecil, sedang, dan besar, seharga Rp6.000 sampai Rp9.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat para petani bawang merah merugi, seperti para petani sejumlah desa Kecamatan Merek, Kabupaten Karo yang sebagian besar merupakan petani bawang merah. Untuk mensiasati penurunan harga bawang merah sebagian petani memilih untuk menahan stok hasil panen menanti harga membaik. Salah seorang petani bawang merah Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Eva Huta Barat mengatakan harga normal bawang merah seharusnya di atas Rp20.000. Namun saat ini harga mencapai titik terendah.
Selain itu, hasil produksi dan kualitas bawang merah juga menurun akibat dampak cuaca dan tingginya harga pupuk dan pestisida. Para petani berharap dinas terkait segera turun tangan dengan tindakan cepat untuk stabilisasi harga bawang merah atau menyerap bawang merah hasil petani dengan harga yang normal. Harganya ya turun jauh drastis Bang. Gratisnya gimana? Ya di bawah 10.000 lah gitu. Untuk harga normalnya berapa? Harga normalnya ya kok bisa 20 gitu. Ini sejak kapan ini turunnya, Kak? Udah ada 1 bulan. Bulan ini. Untuk hasil bawang kita Kurang Bang, kurang ini. Karena rusak sebagian bawangnya. Sementara itu pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara mencatat rata-rata harga gabah kelompok kualitas gabah kering giling di tingkat petani mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Dari sebelumnya Rp6.454 per kilogram pada Agustus menjadi Rp6.459 per kilogram pada September 2023. Kelompok kualitas gabah kering panen atau GKP juga mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari sebulan sebelumnya, yaitu dari Rp6.007 per kilogram menjadi Rp6.039 per kilogram. Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin di Medan menyebutkan rata-rata harga gabah kelompok kualitas gabah kering giling di tingkat penggilingan tidak mengalami perubahan harga dari bulan Agustus ke bulan September, yaitu sebesar Rp6.604 per kilogram. Sedangkan kelompok kualitas gabah kering panen mengalami kenaikan sebesar 1,42% dari bulan sebelumnya, yaitu dari Rp6.162 per kilogram menjadi Rp6.250 per kilogram. Di tingkat petani pada September, harga gabah tertinggi senilai Rp7.200 per kilogram berasal dari gabah kualitas varietas Ciherang di Kabupaten Asahan. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.300 per kilogram berasal dari gabah kualitas varietas Inpari 32 dari Kabupaten Simalungun. Sementara itu data dari BPS di tingkat penggilingan pada September, harga gabah tertinggi senilai Rp7.300 berasal dari gabah kualitas GKG varietas Ciherang Kabupaten Asahan. Sedangkan harga terendah senilai Rp5.350 berasal dari gabah kualitas varietas Inpari 32 dari Kabupaten Simalungun. Dan sejumlah informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk mengembangkan potensi bagi para pelaku UMKM. Salah satunya adalah melalui dana desa. Dan berikut akan kita ikuti laporan dari reporter TVRI Hafiz Eko Diantoro dari Tapanuli Utara. Hafiz, sudah bisa mendengar jelas Iya, suara saya? selamat siang Azifa. Memang benar di mana Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tapanuli Utara ini terus memberikan fasilitas kepada seluruh pelaku industri UMKM yang ada di Tapanuli Utara dengan melalui dana desa yang bersumber dari pusat dan disalurkan kepada para pelaku industri UMKM agar dapat mengembangkan usahanya. Jumlah dana desa yang disalurkan itu bervariasi tergantung dari jenis usaha apa yang akan dikembangkan. Camat Parmonangan Sudarsono Tommy Manalu mengatakan dengan adanya dana desa dan juga pendampingan terhadap para pelaku UMKM ini membuat industri UMKM yang ada di Tapanuli Utara ini berkembang, ya, seperti halnya bahan jadi seperti pandai besi dan juga makanan dalam kemasan yang kelegalan dari pengaturan gizinya sudah dilegalkan sehingga produk dari pelaku industri UMKM ini sudah dapat didistribusikan ke berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara. Ia juga berharap dengan adanya dana desa dan juga pendampingan terhadap pelaku industri UMKM ini akan semakin meningkatkan produktivitas dan juga produk maupun juga peningkatan perekonomian bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Tapanuli Utara. Berikut pernyataan dari Camat Parmonangan, Tommy Sudarsono Tommy Manalu. Pelaku UMKM yang berkembang, baik itu berupa bahan jadi seperti ada pandai besi, ada juga berupa makanan yang sudah dikemas, izinnya juga sudah diurus, difasilitasi oleh OPD terkait, sehingga barang-barang kita yang dari UMKM itu udah bisa launching ke daerah provinsi bahkan ke ibu kota provinsi. Iya, Ziva, dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwasannya beragam produk UMKM dari Kabupaten Tapanuli Utara ini banyak jenisnya dan yang paling khas adalah ulos papande, bawang merah muara, kemenyan, dan juga madu. Azifa, kita kembali ke studio. Baik Hafiz, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-78 digelar di lapangan Astaka, Jalan William Iskandar, Kabupaten Deli Serdang. TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju, menjadi tema peringatan HUT TNI tahun ini. Adapun kegiatan HUT TNI ke-78 tahun ini diawali dengan upacara serta pemberian tanda kehormatan kepada prajurit TNI, defile pasukan, serta pameran alat utama sistem senjata atau alutsista, serta kendaraan taktis canggih yang dimiliki TNI dari 3 matra darat, laut, dan udara. Puncak acara dari perayaan HUT TNI ini juga diikuti oleh ketiga matra, yaitu di Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara ini berlangsung dengan penuh hikmat dan sukacita dalam mengenang perjalanan TNI sejak masa kemerdekaan hingga kini. Dalam sambutannya, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Muhammad Hasan mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat menempatkan TNI pada posisi teratas sebesar 81%. Meski demikian, Pangdam berpesan kepada prajurit TNI untuk tidak terlena karena beragam tantangan ke depannya akan dihadapi. Usai dilakukan upacara dan penyematan tanda kehormatan, acara ditutup dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada prajurit TNI termuda, defile pasukan, dan parade alutsista. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Semarak Hari Ulang Tahun ke-78, Lembaga Pemasyarakatan Militer 1 Medan menggelar kegiatan bakti kesehatan donor darah. Kegiatan donor darah ini bukti nyata prajurit selalu ada untuk rakyat.
Lembaga Pemasyarakatan Militer 1 Medan menggelar bakti kesehatan donor darah di Jalan Pantai Timur Medan Helvetia, Sumatera Utara kemarin. Kegiatan ini juga turut melibatkan pengurus Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI dan instalasi tahanan militer Pomdam 1 Bukit Barisan. Akti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian Semarak Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang jatuh pada 5 Oktober 2023. Kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur TNI, khususnya prajurit dan warga Lembaga Pemasyarakatan Militer 1 Medan, dapat terus mengabdi kepada negara. Keikhlasan prajurit TNI dalam mendonorkan darahnya akan sangat membantu Palang Merah Indonesia dalam mendistribusikan daerah kepada siapapun yang membutuhkan. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Militer 1 Medan, Korp Hukum Yunus Ginting yang turut menjadi pendonor darah bersama istri, mengajak seluruh prajurit dan para istri untuk ikut menjadi penderma darah. Aksi sosial ini dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-78. Mengingat ya tetes darah itu sangat bermanfaat untuk setiap orang yang membutuhkannya. Nah, itu kita lakukan aksi sosial ini untuk mendukung bagaimana kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dapat kita lakukan untuk menyentuh dan meraih hati rakyat. Selain bermanfaat untuk kesehatan, kegiatan bakti kesehatan donor darah ini yang rutin dilakukan seluruh prajurit TNI untuk membantu pemerintah dalam menyediakan stok darah yang akan diperlukan sewaktu-waktu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Corporate Forum for CSR Development mengadakan kegiatan dialog publik di Medan dengan tema Jangan Sampai Sumatera Utara Gagal dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ratusan peserta dari berbagai kalangan seperti instansi pemerintahan, instansi swasta, dan masyarakat menghadiri acara dialog publik Medan kemarin. Dialog publik ini digelar untuk mensosialisasikan program Sustainable Development Goals yang telah disepakati beberapa negara. Sustainable Development Goals atau SDGs adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus dalam melestarikan lingkungan. SDGs memiliki prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Adapun 17 tujuan SDGs adalah diantaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Dialog publik ini turut menghadirkan berbagai narasumber, diantaranya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain mengkampanyekan 17 tujuan dari SDGs, penyerahan pohon kepada masyarakat juga dilaksanakan untuk wujud nyata dalam menjaga lingkungan. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Lukmi Purwandari, mengatakan tercapainya tujuan SDGs tersebut tidak lepas dari faktor lingkungan yang baik. Tokoh pemerhati lingkungan Edi Rahmayadi menjelaskan untuk pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara harus melihat 4 aspek, diantaranya pangan, logistik, dan pendidikan. Sumut untuk pembangunan berkelanjutan yaitu persoalan adalah pangan, logistik, palawija. Ini harus menjadikan prioritas, tak boleh terhenti dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan kita ini perlu perbaikan secara total. Yang ketiga adalah kesehatan. Anda Sembiring berharap diskusi publik pembangunan berkelanjutan untuk Sumatera Utara dapat membuka ruang dalam menyampaikan tujuan SDGs kepada masyarakat Sumatera Utara. Ini membuka ruang bagi seluruh peserta untuk menyampaikan kepada semua masyarakat Sumatera Utara yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Di 2028 sampai 2023 sudah berakhir
apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi next time seperti apa 2024 sampai dengan 2030, sehingga kita ingin bahwa di 2030 seluruh 17 tujuan pembangunan berkelanjutan mulai pada tingkat kemiskinan, perubahan iklim, konservasi kelautan, daratan, termasuk juga ketahanan pangan menjadi sebuah perhatian utama bagi masyarakat Sumatera Utara. Kita ke info. Ya, demikian berita yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh Kebat Kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.